Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019. Pada malam ini, saya akan bicara dengan tema tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah bukti kebohongan Al-Quran dan Allah SWT. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah bukti kebohongan Allah Al-Quran dan Allah. Ini adalah bukti kebohongan Al-Quran dan Allah SWT. Mari kita mulai. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat 29 Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Ini penjelasan saya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah kebohongan dan dusta besar yang tertulis dalam Al-Quran. Saya ulangi, tolong disimak baik-baik. Tolong disimak baik-baik. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah kebohongan dan dusta besar yang tertulis dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah kebohongan dan dusta besar yang tertulis dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, berarti semua manusia di dunia ini diwajibkan hukumnya mengalami kematian. Apakah semua manusia di dunia ini mengalami kematian? Mari kita cari tahu jawabannya. 1. Allah SWT memiliki jiwa. Allah SWT tidak mengalami kematian. Bila Allah SWT tidak memiliki jiwa, maka Allah SWT tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau Allah SWT menjadi gila. 2. Malaikat memiliki jiwa. Malaikat tidak mengalami kematian. Bila malaikat tidak memiliki jiwa, maka malaikat tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau malaikat menjadi gila. 3. Iblis memiliki jiwa. Iblis tidak mengalami kematian. Bila iblis tidak 3. Iblis memiliki jiwa. Iblis tidak mengalami kematian. Bila iblis tidak memiliki jiwa, maka iblis tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iblis menjadi gila. Yang keempat, Nabi Isa Al-Masih tidak mengalami kematian, karena Allah SWT mengangkat Al-Masih ke surga tanpa mengalami kematian. 5. Henok tidak mengalami kematian. Allah mengangkat Henok ke surga tanpa mengalami kematian. Coba baca Alkitab kalian di Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Alkitab Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 6. Nabi Elia tidak mengalami kematian. Allah mengangkat Nabi Elia ke sorga tanpa mengalami kematian. Coba buka Alkitab kalian 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 7. Nabi Khidir tidak mengalami kematian. 8. Melkisedek tidak mengalami kematian. Terbukti ayat Al-Quran yang mengatakan, tolong disimak baik-baik penjelasan ini. Terbukti ayat Al-Quran yang mengatakan
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah kebohongan dan dusta besar yang diadakan dalam Al-Quran. Bila Al-Quran berbohong, maka Al-Quran adalah kitab dusta atau kitab kebohongan. Dan Allah SWT yang menurunkan Al-Quran adalah Allah pembohong atau Allah pendusta. Coba baca Al-Quran surat 45 Al-Ja'atsiyah ayat 6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami buka Al-Quran kalian surat 45 Al-Ja'atsiyah ayat 6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Saya ulangi, surat 45 Al-Ja'atsiyah ayat 6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Ini penjelasan saya. Berarti Allah SWT yang menurunkan Al-Quran adalah Allah pembohong atau Allah pendusta. Saya ulangi sekali lagi. Berarti Allah SWT yang menurunkan Al-Quran adalah Allah pembohong atau Allah pendusta. Coba buka surat 4 An-Nisa ayat 166. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikatnya pun menjadi saksi pula, cukuplah Allah yang mengakuinya. Ini penjelasan saya. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula, cukuplah Allah yang mengakuinya. Berarti kalau ada kesalahan dalam Al-Quran, maka ilmunya Allah SWT ilmu yang salah. Saya ulangi, berarti karena Al-Quran diturunkan oleh ilmunya Allah SWT, berarti kalau ada kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, maka ilmunya Allah SWT ilmu yang salah. Ini contoh ilmu Allah SWT yang salah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Saya ulangi sekali lagi, berarti kalau ada kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, maka ilmunya Allah SWT ilmu yang salah. Ini contoh ilmu Allah SWT yang salah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat 38 surat Sad ayat 84. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Keterangan, Allah berfirman, hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Ayat di atas adalah kebohongan dan dusta besar dalam Al-Quran. Allah SWT hanya mengatakan kebenaran. Ini adalah contoh kebohongan yang dilakukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini adalah contoh kebohongan yang dilakukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Al-Isra ayat 64. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Surat 25 Al-Furqan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulan dari semua yang saya bicarakan. Kesimpulannya ada dalam kutipan surat 25 Al-Furqan. Ini kutipan surat 25 Al-Furqan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.